Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasruddin. Saya mahasiswa dari kampus STI Dr. KZ Mutakin dan saya sekarang di Prodi PAI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akad atau jual beli. Ya, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai' atau at-tijarah dalam al-mubadalah yang artinya mengambil memberikan sesuatu atau barter. Said Sabiq mengartikan jual beli al-bai' menurut bahasa yaitu al-bai'u ma'nahu lughatan mutlaq al-mubadalah yang artinya pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Dan secara istilah syariah, ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Ibnu Qudamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, pendapat lain ini dikemukakan oleh Al-Hasani. Ia mengemukakan mazhab Hanafiyah atau jual beli adalah pertukaran harta mal dengan harta melalui sistem yang menggunakan syarat secara tertentu. Nah, sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan atau sigoh ijab qabul. Nah, dalam Syarah Al-Mumti, dalam Salim dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan. Seperti jalan melintas di rumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Ya, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan, yang dibenarkan syara atau yang telah disepakati. Nah, sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Dan benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu ada kalanya bergerak atau dipindahkan dan ada kalanya tetap tidak dapat dipindahkannya. Nah, ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi. Ada harta yang dapat perumpamaannya atau misal, ya, dan tidak ada yang menyerupai dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut itu diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara. Dan dasar hukum jual beli ialah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini di Al-Qur'an sudah dijelaskan para ijma, yakni Al-Qur'an padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Atau di surat lain wa ajhidu idza tabayatum. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Surat Al-Baqarah. Dan as-sunnah diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahba Az-Zuhaili, hadis ini terbilang hadis yang panjang, namun demikian hadis ini mendapatkan pengakuan kesohihannya dari Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan persyaratan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridoan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli itu harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank. Misalnya, tidak bisa ditentukan secara pihak. Dan dari ijma, sementara legitimasi dari ijma adalah ijma para ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu Islam, ya, datang memberi legitimasi dan memberi batasan-batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat atau terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Nah, dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul yang kita bahas tadi, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah, boleh, akan tetapi pada situasi tertentu. Dan menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu pakar fikih Al-Maliki, hukumnya boleh merubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek ikhtar, penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga menjulang naik. Ya, dan apa rukun dan syarat jual beli? Nah, di sini dijelaskan dalam menetapkan jual beli, ya, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu 1 bai, 2 mustari, yang ketiga zighat, dan yang keempat ma'qud. Ba itu penjual, mustari pembeli, zighat itu ijab dan qabul, ma'qud alaih itu benda dan barangnya. Yang pertama kita membahas akad ijab dan qabul. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah belum ijab dan qabulnya dilakukan sebab apa? Sebab ijab qabul yang menunjukkan kerelaan atau kerinduan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan satu kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan atau lisan dan isyarat. Dan setelah ijab dan qabul yaitu ma'qud alaih, yaitu objek akad jual beli. Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual mabi dan harga uangnya itu atau saman. Dan ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu syarat iniqad, terjadinya akad. Ya, adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syarak. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah mengatakan 4 syarat, yaitu 4 syarat jual beli, yaitu syarat akid, orang yang berakad, ya, berakal dan mumayyiz, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak yang belum berakal. Dan yang terakhir ada ma'qud alaih atau objek akad. Syarat yang harusnya dipenuhi oleh objek akad ma'qud alaih adalah barang yang dijual harus maujud, ada, jelas. Karena itu tidak sah jual barang yang tidak ada, makdum, ya, makdum atau yang dikhawatirkan tidak ada. Itu haram. Hal ini didasarkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmizi, Ali bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta yabdu salahuha, naha al-bai' wal mubta'. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya. Beliau melarang penjual dan pembelinya. Ya, ada contohnya di pasar-pasar itu. Suntikan biar terlihat merah-merah, biar terlihat bagus buah-buahannya, itu jelas. Di situ ada hal yang muzarat yang besar, penipuan ada, itu haram, ya, haram itu bagi para penjual. Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini. Penjual beli salam istisna, ya, istisna, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagainya. Ini menurut sebagian Hanafiyah, ya. 1, harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaat atau disimpan. Mungkin penjelasan syarah akad
jual beli. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, kesalahan penjelasan, itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.